Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada di antero Nusantara. Berikut ini adalah kisah seorang ahli sholat tahajud yang rugi. Allah memerintahkan kepada malaikat agar tidak mencantumkan nama seorang ahli sholat tahajud ke dalam buku catatannya. Karena dia tidak termasuk seorang hamba yang dicintai Allah. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak sampai tuntas agar kita tidak ketinggalan informasi. Kisah ahli sholat tahajud yang rugi. Pada masa Rasulullah ada seorang ahli ibadah sholat tahajud yang bernama Abu bin Hasim. Bertahun-tahun Abu bin Hasim tak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat ia hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hasim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di pinggir sumurnya. Abu bin Hasim lantas bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah sebenarnya engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Lalu Abu bin Hasim bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hasim lalu bertanya, "Wahai malaikat, apakah yang kamu bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya ada namanya di situ. Kemudian bertanyalah Abu bin Hasim, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hasim beranggapan bahwa namanya ada di buku tebal itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, dan masih banyak yang lain. "Baiklah, aku bukakan," kata malaikat sambil membuka kitab besar yang dibawanya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hasim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan malaikat berkata, "Betul, memang namamu tidak ada di dalam buku itu." Abu Hasim mendengar namanya tidak ada di dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut. Abu bin Hasim pun gemetaran dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tajuk dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu di dalam buku ini." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hasim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?"
Malaikat itu pun menjawab, engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan dirinya sendiri, sedang di sebelah kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah? Karena kau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hambanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hasim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa mempedulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, dalam salatnya Abu bin Hasim selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk beribadah kepadanya. Sumber Muslimah ID. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud dapat diberi tempat, orang yang rajin sholat tahajud akan diberi tempat di tempat yang terpuji. Doa orang yang sholat tahajud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat tahajud dapat menghapus dosa dan kesalahan. Orang yang sholat tahajud akan dijadikan hatinya rendah atau rendah hati. Sholat tahajud juga merupakan jembatan kita untuk masuk ke dalam surga. Sholat tahajud amalannya dapat membantu kelak di akhirat. Sholat tahajud juga menjaga kesehatan fisik. Sholat tahajud menghilangkan kemalasan, dan sholat tahajud dapat mengusir setan. Kita bervisi yuk. Judul di sepertiga malam. Maukah aku tunjukkan jalan menuju tempat terpuji? Maukah aku tunjukkan ibadah untuk meningkatkan derajatmu? Bangunlah di sepertiga malam, ambillah air wudu, lakukan sholat tahajud dengan khusyuk, berdoalah sampai menembus arasnya. Di sepertiga malam adalah waktu yang mustajab. Sampaikanlah hajatmu, memohon kepada Allah. Tundukkan hatimu dengan ikhlas. Ucapkan dengan suara lemah lembut. Teteskan air matamu penuh hibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendengarkannya. Di sepertiga malam, waktu yang nikmat untuk bermalasan, tapi kau mampu menahan godaan. Kau mampu melepaskan ikatan belenggu setan. Setan akan menangis, meraung-raung kesakitan, mendengarkan ayat-ayat Allah yang engkau lantunkan. Di sepertiga malam, ruku dan sujudlah sebagai tanda berserah diri kepadanya. Bertasbihlah untuk menyucikannya, bertahmidlah untuk memujinya, dan bertakbirlah untuk mengagungkannya. Ya Allah, jadikanlah sholat tahajudku sebagai sarana penebus dosa. Dan jadikanlah sholat tahajudku sebagai jembatan menuju surga. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Semoga karya Haji Husin. Pesan moral yang pertama, dalam Islam ibadah itu tidak hanya menjalankan ritual khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga aktivitas dunia seperti bekerja, belajar, dan menolong sesama. Salat memang ibadah utama, bahkan merupakan tiang agama. Namun ibadah itu sangat luas, bukan hanya salat saja, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan khusyuk setelah selesai sholat tahajud. Pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Hal ini sesuai dengan janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186.
yang artinya, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Pesan moral yang ketiga, ibadah sholat harus sejalan dengan kepedulian sosial. Karena sholat yang hanya ritual tanpa empati pada sesama seperti membiarkan tetangga kelaparan tidaklah sempurna dan bisa sia-sia. Sementara membantu orang lain, khususnya yang mengalami kesulitan, adalah bentuk ibadah yang berpahala besar, mendekatkan diri kepada Allah, membangun komunitas yang kuat, dan mendapatkan pertolongannya di akhirat kelak. Hal ini sesuai firman Allah dan hadis bahwa sholat itu mencegah keburukan dan Allah akan menolong hambanya yang membantu saudaranya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan memperkuat karakter kita, anak-anak kita, serta saudara-saudara kita, sehingga hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.